misalnya teknik industri, berarti itu masuk ke dalam badan pengulangan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana. Nah, ini penjelasan lebih detail ya. Jadi ada kondisi pengulangan. Kalau kondisi pengulangan di sini ada eksploren yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Jadi di slide juga ya di video kemarin sempat ya saya jelaskan. Jadi ada kondisi yang hanya dua pilihan, true false ya, untuk menentukan dari kondisi pengulangan. Kemudian badan pengulangan, algoritma yang memang diperintahkan untuk melakukan proses pengulangan. Selanjutnya ada inisialisasi, ada terminasi. Kalau inisialisasi itu biasanya aksi yang dilakukan sebelum pengulangan. Jadi misalkan kita nanti punya variabel atau punya data ya, diberi nilai awal, nah itu nanti diletakkan di bagian inisialisasi. Nah, ini yang dimaksud dengan jenis pengulangan ya, ada for, ada while, ada repeat. Atau sebenarnya kalau di C++ itu bukan repeat, nanti yang kita pakai itu adalah do while ya. Jadi ada for, while, do while, atau ada juga yang menyebutnya sebagai repeat until ya, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang for itu adalah konstruksi pengulangan tanpa kondisi. Jadi sebenarnya dia udah seperti dipatok di awal gitu ya, berapa banyak pengulangannya. Kalau ini adalah kondisi pengulangan dengan kondisi. Jadi nanti ada ketentuannya seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada do while. Nah, tadi ya. Jadi kita di dalam C++ nama lain dari repeat, atau ada nanti kalau kalian baca-baca ada juga repeat until. Itu kalau di sini nanti perintahnya menggunakan do while. Jadi do tidak langsung dipasangkan dengan while, tapi do itu lakukan apa dulu gitu ya, kemudian while kondisi. Jadi artinya melakukan dulu pengulangan baru dicek kondisinya. Nah, ini sehingga muncul melakukan minimal 1 kali pengulangan baru dicek kondisinya. Kalau while kondisi, jadi kalau while kondisi itu dicek dulu baru dilakukan pengulangan. Kalau for ini nilai awal ke nilai akhir, jadi pengulangan dari awal ke nilai akhir. Jadi ini biasanya udah ketahuan berapa kali jumlah pengulangannya. Yang sering kali dipakai yang mana banyak, semua juga sama, tapi yang familiar itu biasanya yang for ya, mudahkan proses pengulangan itu. Nah, ini kalau misalkan dihubungkan dengan flowchart ya, nah seperti ini. Jadi ini looping for ya. Jadi ada for in list, di situ adalah daftar dari angka-angka yang bisa di-cover untuk bisa dilakukan pengulangan. Ini perintahnya, kemudian ini apakah ada kesesuaian tidak dengan proses yang akan kita ulang gitu ya. Jadi ada pengkondisian di bawahnya. Nah, jadi di sini karakteristik jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Jadi udah kedetek gitu, ini pengulangannya sekian gitu ya. Kalau untuk for itu misalnya saya minta pengulangan itu 5 kali. Nah, saya akan cocok dengan menggunakan perintah for. Kemudian untuk mencacah berapa kali pengulangan dilakukan diperlukan sebuah mengubah atau variabel. Nah, ini yang kita kenal dengan data ya, variabel. Untuk mencacah itu apa? Mengcounter, jadi menambah 1 digit angka. Kemudian mengubah nilainya bertambah atau berkurang setiap 1 kali pengulangan dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan sudah tercapai pengulangannya, maka pengulangannya berhenti. Ini adalah bentuk umumnya ya untuk for. Jadi for mencacah itu apa? Variabel. Kemudian diisi dengan nilai awal. Nah, lakukan. Baru kemudian aksi. Jadi yang mau dulu apa sih? Misalkan tadi COT teknik industri, berarti di bagian aksi. Kalau ini proses pengulangannya, maksudnya proses perintah untuk supaya aksi itu dilakukan secara berulang. Mau berapa banyak? 10. Oh, berarti misalkan kita kasih nih pencacahnya itu misalkan namanya A, variabelnya A gitu ya. Nilai awal itu misalkan diisi dengan 1, itu nilai akhirnya ada 10. Berarti di sini kita udah paham akan ada 10 aksi yang dilakukan gitu ya dalam pengulangan tersebut. Nah, jadi tadi ilustrasi di awal saya jelaskan bahwa bagaimana kalau misalkan saya ingin menuliskan teknik industri, CO teknik industri cuma sekali, tapi nanti yang ditampilkan atau di output di komputernya itu adalah sebanyak 100 kali. Berarti ini yang nilai awal, pengaturan di nilai awal dengan nilai akhirnya. Ya, jadi mudah, aksinya cuma sekali. Yang ini sudah di-cover dengan perintah pengulangan. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa kita perhatikan, ini struktur untuk algoritma pengulangan. Jadi
ini namanya misalkan program cetak banyak Hello World. Nah, biasanya kalau orang yang pertama kali belajar program itu, untuk menampilkan di layar monitor itu adalah perintah Hello World ya. Jadi misalkan ini mencetak Hello World sebanyak 10 kali. Nah, kita butuh pencacah. Pencacah itu apa? Variabel atau data ya. Nah, ini sesuai yang sudah kita pelajari, harus diikuti dengan tipe datanya. Biasanya bukan yang mengandung unsur koma-koma, ini harus nilai yang sifatnya adalah integer ya, tidak mengandung unsur koma. Jadi 1, 2, 3. Kalau nggak yang integer, biasanya bisa juga berupa huruf A, B, C, D. Tapi yang umum sih menggunakan integer ya. Ini pencacah pengulangan. Kemudian algoritma di sini adalah logikanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau melihat dari struktur tadi, di sini adalah for i. Jadi kata kuncinya for ya. I itu adalah pencacah diberi nilai awal. Nilai awalnya berapa? 1 misalkan ya. Itu 10. Artinya di sini untuk bisa menjawab perintah ini 10 kali pengulangan itu dilakukan. Apa yang dilakukan aksinya? Yaitu write hello world. Jadi menuliskan hello world. Kalau misalkan nanti kalian coba ya, kalau misalkan di C++ gimana? Ya tinggal dicoba translasikan aja ya. Ini sama aja ya, nanti kita deklarasikan untuk variabel. Kemudian ini kurang lebihnya sama seperti ini, tapi tidak ada panah. Kalau ini kan khusus untuk perintah assignment itu di algoritma ya. Tidak ada write, tapi kalau di C++ itu adalah menggunakan perintah cout. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Bisa dipahami kah? Ada pertanyaan nggak? Lanjutnya, ya ini ya, nanti kalian bisa lihat ini ada penjelasan lanjutannya. Nah, nanti akan dimunculkan seperti ini. Ya, kalau misalnya itu dieksekusi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini sudah main di C++ ya, untuk menuliskan angka 1 sampai 5 menggunakan perintah looping. Nah, pakai for ya. Jadi kalau tadi kita lihat kalau di algoritma itu pakai panah kebalik assignment, kalau di sini enggak gitu ya, kalau sudah pakai C++. Nah, untuk deklarasi variabel pun itu dikelompokkan di dalam integer main atau di dalam program utamanya ya. Kalian udah paham ini. Jadi kita butuh data di integer angka nih. Jadi ini untuk pencacah. Apa tuh pencacah? Untuk counter, untuk bisa dilakukan proses looping. Kemudian keywordnya sama, itu for. Namun kalau di dalam C++ itu ada kurung buka, kurung tutup. Ini untuk mengcover pertama adalah yang pertama di sini sebelum titik koma ya. Ini untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal, inisiasinya terhadap variabel yang sudah kita deklarasikan, yaitu angka namanya ya. Angka tipenya integer, angka diberi nilai berapa, nilai awalnya 1 misalkan. Kemudian nah ini adalah semacam kalau tadi di algoritma itu kan gitu ya. Kalau ini nanti seolah kayak pengkondisian. Jadi angkanya itu lebih kecil sama dengan 5. Jadi kondisi. Jadi nanti yang dicek itu apakah misalkan angkanya masih lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan dari 5. Kalau iya berarti looping itu akan dilakukan terus ya. Nah, ini ada angka sama dengan angka plus 1. Ini ada proses untuk menambah angka itu yang tadinya misalkan angka itu 1 karena ditambah ini angkanya kan pertama 1 ya. Ini kursor saya bergerak nggak? Bergerak. Awalnya angka 1 kan diberi angka itu diberi nilai 1. Nah, ini namanya counter untuk memberi nambah 1 gitu ya. Jadi angka yang tadi 1 ditambah 1 jadi 2 gitu ya. Nanti proses angka ini selain diceotkan atau ditampilkan juga nanti akan selalu looping ke atas nih, akan dicek di sini ya. Jadi artinya angka yang sekarang itu, jadi ini atau saya ulangi lagi dari awal. Sekarang kita memiliki angka 1, kemudian dicek ya apakah angka itu lebih kecil sama dengan 5. Tadi kita memiliki angka 1 ya, 1 lebih kecil sama dengan 5. Oke, tuliskan kan di sini ya angka. Berarti angka itu di sini sekarang nilainya 1. Kemudian angka tambah 1, 1 tambah 1 2. Nah, sekarang angka sekarang itu bukan 1 tapi 2 ya. Di sini diisi dengan nilai 2. Dicek di sini 2
2 lebih kecil sama dengan 5 masih terpenuhi. Tuliskan di sini jadi 2 angkanya ya. Tapi ingat ada n line, berarti pindah baris kayak gini ya. Kemudian tadi terakhir tuh angkanya tuh 2 tambah 1 3. Berarti di sini 3. Cek terpenuhi, tulis 3 kan ini ya. Terus berarti 3 sekarang tambah 1 4, dicek lagi. Oh masih terpenuhi gitu ya, maka dituliskan lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami dari for ini, pertama ada inisialisasi gitu ya, ada angka yang dimaksud di sini itu sebagai nilai awal, kemudian ini ada pengkondisian, kemudian ada counter. Kalau tidak ada counter gimana? Ya nggak akan terjadi pengulangan gitu ya. Jadi ini perlu untuk sampai berapa kali pengulangan itu terkontrol di kondisi ini. Cuman untuk sampai dia nambah terus kita butuh namanya itu counter. Sampai sini paham? Paham lah ya, dianggap paham. Nah sekarang ini ketentuan lainnya, pencacah haruslah tipe data yang memiliki predesesor dan suksesor. Jadi pencacah itu apa yang tadi nilai awal, nilai akhir. Kalau tadi kita contohnya adalah angka. Jadi dia punya predesesor itu berarti nilai sebelum dan nilai setelah suksesor itu ya. Jadi kalau misalnya saya punya angka 1, berarti sebelum itu 0 predesesornya, kalau suksesornya itu adalah 2 gitu ya. Kalau misalnya saya pakai huruf, misalkan saya punya datanya di suksesornya adalah berarti apa suksesornya kan gitu ya, predesesornya adalah C, seperti itu. Jadi artinya di sini tidak pas kalau misalkan kita mengklaim untuk pencacah tipe datanya adalah float atau real, karena itu mengandung unsur koma-koma. Nah kalau ini contoh algoritma untuk mundur ya, hitungan mundur, misalkan peluncuran roket. Kalau tadi kan kita namanya untuk pencacah itu naik ya, menaik, itu yang disebut dengan increment, penambahan nilai 1. Tapi kalau misalnya menurun, misalnya decrement, menurun ya, yang tadinya angkanya itu, kalau increment itu dari kecil ke besar, kalau decrement misalnya dari besar ke kecil. Contohnya kayak gini, peluncuran roket dimulai dari 100 sampai 0 gitu ya. Atau misalnya kalau lomba itu dari 5, 4, 3, 2, 1, go gitu. Nah itu berarti kita pakai down to kalau di dalam algoritmanya ya. Nah itu untuk for. Untuk while itu, jadi while itu ada pengkondisian, kemudian dilakukan pengecekan. Jadi kita langsung, nah ini while kondisi do aksi and while. Kita langsung aja ke contohnya di sini ya, untuk while ya. Jadi ini sebenarnya programnya sama, untuk menampilkan angka 1 sampai dengan 5 seperti ini ya. Jadi ada 5 baris, tapi menggunakan perintah while. While seperti apa? Jadi kalau while strukturnya beda dengan for, tapi sebenarnya sih untuk outputnya sama, hanya logikanya sedikit berbeda. Nah ini kalau kita perhatikan sama-sama aja, kita perlu mendeklarasikan yang namanya pencacah gitu ya, integer angka. Tapi di luar ini, kalau tadi kan sama dia di atasnya ya, yang beda itu pengkondisiannya nih. Nah pemberian nilai awalnya yang berbedanya. Kalau integer angka sama di luar kondisi untuk perintah for-nya. Cuman untuk ini pemberian inisialisasi, angka diberi nilai 1. Kalau tadi kan di dalam for ya, kalau ini di luar while nih. Di angka diberi nilai 1, baru kemudian while itu diikuti untuk kondisi pengecekan nih, angka lebih kecil sama dengan 5. Nah yang berbedanya lagi apa? Untuk incrementnya atau pencacah counternya gitu ya di sini. Jadi kalau kita lihat strukturnya mirip-mirip, ada pemberian nilai awal, pengkondisian, kemudian ada counternya, cuma letaknya yang berbeda. Jadi kalau while itu diikuti dengan pengkondisian, pengecekan ya. Kemudian ini sama juga untuk perintah menampilkan cout angka. Kemudian nah baru pencacah itu dilakukan di sini. Setelah ditampilkan, kemudian angka sama dengan angka plus 1. Ini untuk counternya. Nah jangan lupa kalau statement itu ya lebih dari 1 baris harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup.
ini nanti silakan dibaca, kemudian repeat until atau do while ya, kita cek langsung ini. Nah, di perintah C++ nya ya. Jadi kalau kekhasan dari do while itu dikerjakan dulu baru dicek di akhir gitu ya. Kalau yang while itu kan ngecekkan dulu baru dikerjakan. Kalau kondisinya terpenuhi dikerjakan, kalau tidak ya tidak terjadi proses pengulangan tersebut. Nah, kita lihat struktur untuk do while atau repeat until ya. Kalau biasanya di algoritma tuh kita pakainya repeat until, tapi kalau di program tuh do while. Nah, ini kita lihat mirip ya atau bahkan sama, ada deklarasi yang untuk variabelnya integer angka, kemudian angka diberi nilai 1. Nah, ini tuh do itu harus dituliskan ini karena keyword ya, kata kunci do. Jadi lakukan dulu apa, menuliskan angka ya, angkanya berapa. Nah, ini karena diberi nilai 1 berarti pada saat cout angka berarti yang tertuliskan adalah 1. Kemudian pindah baris, baru di sini angka tambah 1 dan while. Nah, ini pengecekan dilakukan di sini. While angka lebih kecil sama dengan 5. Jadi tadi kan angka tuh 1, dituliskan 1, terus sekarang angka tambah 1 jadi 2. Dicek nih, apakah angka lebih kecil sama dengan 5, tadi angkanya 2 ya. Oh, masih terpenuhi, maka dia akan ke atas looping. Lakukan lagi gitu ya, cout, berarti sekarang angkanya berapa? 2 ditampilkan ya. Kemudian 2 tambah 1 cek 3 kan ya, 3 apakah lebih kecil sampai dengan 5, masih terpenuhi, balik lagi ke atas sampai akhirnya kita menemukan di sini misalkan 6 gitu ya. Kalau 5 kan masih mungkin karena ada sama dengannya, tapi pada saat 6 apakah lebih kecil sama dengan 5, nah itu sudah tidak terpenuhi, berarti selesai, berarti dia sudah keluar dari loopingnya. Oke ya, jadi itu yang harus kalian pahami di looping. Untuk ada 3 jenis ya, nanti bisa milih tergantung, oh saya misalkan pakai for tepatnya nih untuk kasus ini, atau misalkan pakai while atau do while. Sampai sini sebelum dilanjutkan ke materi hari ini ada pertanyaan kah? Bisa dipahami? Masih ya? Masih belum ada pertanyaan? Ini kita habiskan aja dulu ya. Udah 8 menit lagi ya, Hasbi ya? Sampai berapa sih? Nanti sampai habis ini aja lah nih. Ini kita ada 8 menit lagi. 9 menit lagi. Sorry. 9 menit lagi. Nanti udah kita break, kan udah ada Nisa ya. Nanti kita mulai jam berapa? 19. 10 kalau di jadwal. Oh, 10. berapa menit sholat Isya? Ya udah, ini kita manfaatin waktu dulu aja ya. 15 menit cukup sholat Isya. 15 menit ya. Oke, kita habiskan dulu. Berarti dari waktu habis 15 menit baru kita masuk lagi ya. Kita ini masih ada waktu 8 menit ya, bentar ya. Saya share dulu materi ke berapa nih? 9 ya. Nah, udah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik. Ini materi tentang function and procedure ya. Ini tentang fungsi dan prosedur. Maksudnya apa? Kita cek dulu nih materinya. Nah, ini ya. Jadi kalau secara latar belakang atau penjelasan di awal, kalau misalkan ini teori ya, tapi kalau saya coba bawa ke realnya. Contoh realnya kayak gimana? Kalau kita pahami si porter gitu ya, si porter tahu kan ya? Sudah familiar ya kalian dengan si porter ya? Apa itu si porter? Sistem informasi. Sistem informasi terintegrasi ya, yang sering kali kita pakai untuk perkuliahan, kemudian untuk perwalian dan lain sebagainya. Nah, si porter itu adalah suatu aplikasi yang dibangun tentunya tidak hanya satu modul atau satu, jadi logika modul itu adalah satu bentuk pengerjaan logika utuh gitu ya. Nah, kalau bisa kita perhatikan
siapa aja yang bisa mengakses ke supporter? Mahasiswa tentunya gitu ya, dosen. Kemudian di situ kalau kita perhatikan ada bagian selain dosen di kelas, ada dosen wali gitu kan ya, ada kemudian keuangan, ada akademik, ada IT dan sebagainya. Berarti kalau kita perhatikan ternyata di situ ada bagian menu-menu khusus gitu ya, menu-menu yang tidak semua orang sama. Maksudnya kayak gimana? Antara dosen dengan mahasiswa pastinya berbeda, walaupun ada yang sama. Misalkan, nah kayak sekarang si Porto tuh sama-sama dosen mahasiswa itu masuk ke login perkuliahan. Namun hak aksesnya berbeda. Kalau misalkan aja dosen bisa tahu berapa banyak mahasiswa yang ngikuti mata kuliah ini, kemudian bisa mengecek presensinya, bahkan mengisikan. Kalau mahasiswa misalkan hanya bisa misalkan mengisikan presensi untuk dirinya sendiri gitu ya, tidak bisa melihat berapa banyak sih teman-teman saya yang mengikuti perkuliahan ini gitu. Nah dari situ kita bisa melihat bahwasannya program itu dibuat dengan beberapa modul. Modul itu artinya adalah bagian-bagian kecil dari program. Nah berarti ini bahasanya adalah logikanya. Jadi kalau misalnya ada hak akses untuk mahasiswa, oh berarti mahasiswa itu apa sih? Oh untuk presensi dia hanya bisa menginputkan presensi pada saat jam tersebut. Tapi kalau misalkan dosen itu bisa melakukan pengeditan, misalkan Hasbi nih lupa ngabsen gitu ya hari ini, kemudian ternyata memang hadir, kemudian bisa dirawat Kak. Kalau oleh mahasiswa tidak bisa, tapi kalau untuk aksesnya di dosen bisa dilakukan proses pengeditan. Nah dari situ kita bisa berpikir, oh ternyata ada menu yang berlainan antara dosen dengan mahasiswa. Oh berarti program itu dibangun beda-beda. Nah selain hak akses itu juga ada yang disebut fitur yang berbeda. Contoh, selain perkuliahan juga ada kalau mahasiswa kan bisa input KRS. Sebelum terjadi proses perkuliahan itu kan dilakukan proses input KRS. Nah, kalau misalkan kita perhatikan setelah input KRS itu apakah bisa langsung lanjut ke perkuliahan? Bisa nggak? Jadi mahasiswa misalkan, oh udah muncul nih mata kuliahnya, dipilih. Apakah sampai di situ? Perlu campur tangan siapa nih kalau sebelum masuk ke perkuliahan? Menurut kalian nih, logikanya ya? Perlu diapakan nih? Kalau misalnya mahasiswa udah input mata kuliah diambil semester ini, terus berikutnya kira-kira logikanya apa? Sini aku biasa saya oleh wali dosen dulu bukan Wi? Ya betul. Ya, jadi di ACC dulu atau divalidasi ya. Nah kalau udah divalidasi, masuklah data mahasiswa tersebut ke dalam kelas mata kuliah tersebut.